datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi nih barengan sama aku Laras Tahira, yang hari ini nggak lagi nemenin podcastnya di luar, tapi di studio. Nah, jadi seperti biasa, Laras mau salam khas podcast ini dulu. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Jadi seperti biasa ya Sobat Aksi Nyata, kamu tuh bisa nontonin podcast ini di beberapa platform. Kamu bisa nontonin di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, website, semuanya di @partaiperindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, dan juga inews.id. Nah, untuk pembahasan kita di sore hari ini, Sobat Aksi Nyata, kita akan membahas sesuatu yang kayaknya dari dulu sampai sekarang tuh selalu exist gitu ya. Jadi yang satu ini adalah tentang miris, bullying telah menyebabkan depresi hingga kematian. Tapi itu betul adanya loh Sobat Aksi Nyata. Jadi untuk membahas hal tersebut, kita sudah kehadiran, beliau ini adalah Bacalek DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Partai Perindo. Ada Kak Audrey Sarah Zevanya Limbong SIKOM MIKOM. Selamat sore Kak Audrey. Selamat sore Mbak Lara. Betul ya, aku nyapanya Kak Audrey ya? Iya, boleh. Panggilannya Kak Audrey ya? Boleh. Tadi dari awal ya, ini terus posisi duduk udah bagus belum? Udah bagus, cakep, Kak Audrey cakep. Biar sesuai gitu. Biar sesuai gitu ya. Nah, sebelum kita bahas ke arah situ, Sobat Aksi Nyata, mending kita kenalan dulu nih sama Kak Audrey ya. Jadi mungkin Kak Audrey nih boleh diceritain kesehariannya itu ngapain aja. Terus kan memang banyak ya teman-teman dari Perindo yang sebelumnya Laras tanyain juga apa sih alasannya buat masuk ke Partai Perindo. Tapi kan setiap orang versinya beda-beda. Nah, mungkin boleh tuh diceritain dulu seluk-beluk seorang Kak Audrey ini. Oke, jadi saya itu kesehariannya selain jadi ibu rumah tangga, kebetulan saya baru melahirkan. Congrats. Terima kasih. Saya baru punya bayi masih 5 bulan. Oke, ada lagi lucu-lucunya banget tuh. Terus udah gitu, di samping itu saya beauty blogger juga, sedikit-sedikit aja ya. Berarti ngonten juga? Iya, kayak sharing tips kayak di gitu. YouTube, di sosmed? Di sosmed saya ya, Instagram gitu-gitu. Oke. Terus udah gitu di samping itu aktif saya, ya? di samping itu saya juga ada bisnis kecil-kecilan aja sih Mbak, wahana gitu. Nggak kayak kehidupan ya, nggak kayak kehidupan ya. Oke, gimana nih maksudnya bentukan wahananya? Airspeed Indonesia itu simulator Boeing 737 pesawat satu-satunya di Jakarta gitu. Unik banget ya. Oke, nanti kita bahas soal itu. Terus. Iya, udah itu aja sih. Terus sekarang kenapa saya join Perindo, karena ya Perindo itu kan untuk kesejahteraan rakyat gitu ya. Nah, pas saya lihat itu kayak itu sesuai banget sama saya, karena dari keresahan saya untuk rakyat ya semua harus kita fokusin sih permasalahannya gitu. Tapi yang sesuai dengan kita bahas topik sekarang ini, khususnya bullying, jadi ya saya tuh pengen mengarahkan ke situ, lebih fokus ke situ gitu. Kan caranya gimana kalau kita resah gitu ya, jadi ya satu-satunya cara ya kita join untuk membantu masyarakat. Nggak mungkin dong saya sendiri terus terjun ke rakyat tiba-tiba gitu. Iya, kan kayak siapa lu awalnya gitu. Iya, makanya. Tapi pertanyaannya gitu emang pernah ada di kondisi dibully atau malah membuli? Saya mengalami sendiri. Saya mengalami sendiri. Saya dulu dibully, bahkan saya dibulinya itu dulu dari kecil, dari TK ya, dari TK. Sorry, maksud saya bully itu kan negatif ya. Iya. Negatif itu kan kehidupan itu kan berdampak kepada kita, bukan saat orang kan bilangnya cuman kayak itu masa kecil, itu trauma apa. Itu menurut saya itu berdampak sampai kita besar. Membekas gitu, ya. Sampai kita dewasa. Jadi saya dibully dari kecil, dari TK tuh saya udah dibully. Jadi saya tuh kalau boleh cerita sedikit, saya pas waktu kecil itu saya tuh kan anak tunggal nih kebetulan. Nah, saya selalu diantar sama mama saya gitu. Nah, saya tuh cuma berinteraksi sama kedua orang tua saya. Jadi tuh bisa dibilang saya tuh kurang bersosialisasi gitu lah. Nah, pas saya lagi di sekolah itu, jadi saya kalau sama orang lain tuh kurang interaksi, kurang responsif gitu. Namanya masih kecil ya Mbak. Jadi kalau misalnya saya ditinggal sama mama saya ngeliat nggak ada, saya tuh nangis. Nah di situ aja anak-anak kecil itu udah pada kayak, oh Audrey cengeng kayak gitu. Dari kecil aja udah kayak gitu. Sampai masuk ke SD, dari situ tanpa saya sadari saya ngerasa saya jadi kurang percaya diri. Terus saya ngerasa jadi ya banyak hal yang saya rasakan, ketakutan. Ujung-ujungnya malah jadi kayak stres, saya ngerasa sendiri, saya depresi dan segala macam. Nah akhirnya di SD saya jadi menyendiri lagi, dan itu terus berlanjut sampai nanti SMP.
sampai besar gitu. Terus titik akhirnya Kak Audrey ini ngerasa kayaknya gue nggak boleh kayak gini lagi deh. Terus akhirnya bisa bersosialisasi itu kapan dan gara-gara apa? Dan baru-baru ini aja, baru-baru saya, maksudnya pas SMA, pas saya udah mulai dewasa ya, SMA masuk ke dunia perkuliahan, dunia kerja, itu baru-baru ini aja saya merasa. Jadi menurut saya dampaknya tuh sangat panjang. Karena pas saya udah SMA gitu, terus saya pas udah mulai kuliah, itu saya baru ngerasa kayak, kok saya kalau sama orang tuh selalu negatif thinking ya. Karena itu ngaruh ya? Saya nggak percaya gitu. Dia mau main sama gue kenapa nih? Karena gue kenapa? Atau enggak karena dia ya pokoknya banyak hal yang saya pikirin gitu. Jadi overthinking gitu? Overthinking gitu. Saya nggak bisa ngobrol sama orang kayak terlalu, pokoknya saya nggak bisa percaya sama orang. Saya kurang bersosialisasi. Saat saya udah berdamai dengan diri saya udah lupain, saya mulai berkembang, saya mulai cari kegiatan dan segala macam. Teman, saya mulai percaya satu-satu, saya baca, saya punya aktivitas, baru deh saya kayak mulai pelan-pelan. Dan itu waktunya nggak cepat yang kayak tiba-tiba, saya bisa ini sama orang nih, teman-teman bergaul, nggak. Itu pelan-pelan banget sih, Mbak. Tapi ini jujur ya, karena kan Lara sama Kak Audrey ini baru ketemu, kita baru kenal hari ini gitu ya. Pertama kayak first impression tuh nggak kelihatan banget loh Kak Audrey ini pernah jadi seseorang yang introvert. Seseorang yang nggak pintar bersosialisasi tuh enggak, karena pertama kita ketemu kita langsung ngobrol gitu loh. Jadi pas Kak Audrey cerita gini tuh kayak agak-agak shock juga ya, oh ternyata dulunya kayak gitu. Tapi bagus sih, maksudnya in a good way ya. Berarti Kak Audrey ini belajar dari pengalaman dan berhasil juga gitu ya, bisa menjadi seseorang yang nggak kayak dulu lagi gitu. Tapi itu nggak menjadikan Kak Audrey jadi apa ya, kalau ada kan orang bilang kalau abis dibully pengen ngebully lagi. Jadi ada feel untuk balas dendam gitu, nggak ada ya? Karena saya tahu banget rasanya dan saya cukup lama dibully, jadi menurut saya ada rasa empati sama orang lain. Itu poinnya. Saya tahu rasanya gimana. Karena kalau orang yang ngebully itu dia nggak akan tahu rasanya kayak gimana. Karena dia ngerasa powerful aja. Betul. Dan kalau ngebully itu nggak mungkin sekali. Ngebully itu tuh pasti akan berulang dan terus menerus kayak gitu. Jadi ya kita yang dibully tuh kita helpless gitu loh, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Betul gitu. Ini poin yang bagus ya Sobat Aksi Nyata ya. Jadi jangan sampai ada lagi deh buat kamu nih millennials dan juga Gen Z yang lagi nonton, gak usah lagi ada bully-bulian, karena dampaknya tuh bener-bener bahaya banget. Seperti tema kita itu bisa jadi ke kematian loh kalau emang dia udah bener-bener helpless yang tadi dibilang sama Kak Audrey, dan kayak udah ngerasa nggak ada lagi orang yang bisa nolongin dia gitu. Nah mungkin ini juga ya ini menjadi salah satu poin yang nanti akan diperjuangkan juga mungkin oleh Kak Audrey kalau nanti terpilih, karena menurut Laras ini merupakan satu poin yang penting banget untuk kehidupan justru ya. Penting karena gini Mbak Laras, kalau Indonesia itu kalau kita mau bersaing dengan dunia itu kan melalui pendidikan. Gimana caranya kita bisa bersaing kalau di sekolah aja kita mau belajar aja kita udah merasa stres, tertekan, depresi dan segala macam. Karena banyak, bukan di luar negeri doang, di Indonesia pun banyak gitu yang dibully sampai anak kasus bunuh diri. Jadi awal-awalnya kalau menurut saya dari pengalaman saya, menurut saya pribadi, dibully itu awal-awalnya pertama mungkin nangis, pulang ke rumah saya nggak bisa tidur, mempengaruhi pola makan saya. Saya tiba-tiba jadi gendut banget karena saya stres, jadi makan terus, atau anak jadi gak mau makan, jadi kurus banget. Abis itu nanti besokannya pagi-pagi takut ke sekolah, terus udah gitu nanti jadi dia makin lama mau menyakiti diri sendiri, sampai baru bunuh diri ke tahapnya kayak gitu kalau menurut saya. Jadi kalau untuk kedepannya, kalau saya terpilih nanti, saya sih pasti akan fight untuk ini ya, akan memperjuangkan untuk ini, karena mungkin saya akan kayak bangun posko untuk anak-anak yang takut ngomong ke orang tuanya, posko pengaduan gitu, dia bisa ngomong ke situ. Nanti kita akan tindak mungkin secara hukum atau gimana. Tapi kalau enggak, kita pun juga, aku punya ide gitu ya, aku punya ide kayak aku mungkin kayak mau bikin aplikasi. Jadi mungkin orang yang mau lapor kan takut juga dong. Betul, itu betul. Jadi bisa pakai by chat gitu ya? Iya, tapi nggak ketahuan namanya siapa, kayak gitu. Aku mikirnya sih seperti itu gitu loh. Karena kan kalau misalnya kita lapor ke orang tua, kadang-kadang orang tua mungkin jadi lebih kenceng juga, atau nggak dia malah nyalain anaknya kayak mungkin kamu kali yang mulai duluan atau gimana. Benar, betul. Kita nggak pernah tahu juga sih ya gimana respon orang tua masing-masing gitu. Ada yang mungkin pemikirannya masih kolot, yang mungkin menganggap itu hal biasa. Iya, betul. Tapi kan makin kesini tuh makin sensitif ya soal hal-hal yang kayak gitu. Iya banget. Iya, jadi kita sebagai anak juga bingung gitu. Satu sisi kita harus nurut sama orang tua, satu sisi kita juga punya pemikiran sendiri gitu ya. Dan tadi betul yang dibilang sama
Kak Audrey mengenai pembulian yang semakin sini semakin parah gitu istilahnya, karena kita punya data juga dari KPAI ya di tahun 2023. Jadi angka kasus bullying mengalami kenaikan. Nah, jadi berdasarkan data Komnas Anak Indonesia itu, coba kamu bayangin ya Sobat Aksi Nyata, dari 78 negara yang kena kasus bullying, ternyata Indonesia itu ada di peringkat kelima. Sebanyak apa itu? Tanggapannya Kak Audrey seperti apa? Itu tragis ya menurut saya, karena sebenarnya nih, menurut saya pribadi, ini tuh tergantung gimana pola asuh orang tua di rumah. Betul. Gimana Setuju. kita mengajarkan empati kepada anak kita. Karena saya baru punya anak, saya ngerasain banget, dan pastinya saya nggak mau dong anak saya dibully nanti kayak saya dulu. Jadi saya ngerasa kita harus ngajarin sedari dini gimana kita bilang sama dia, cara harus punya rasa empati yang besar, punya rasa kamu kalau mau diperlakukan sama seperti kamu yang diperlakukan, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi itu penting banget. Kenapa mungkin, saya nggak tahu ya, saya juga nggak ngejudge, tapi kalau yang perundung itu, anak yang dirundung, itu tuh mungkin biasanya dia di rumah sendiri nggak punya, mungkin dia juga lagi dimarahin orang tuanya, mungkin nggak ada pelampiasan. Iya, gitu. dia mungkin juga ngelihat contoh dari orang tuanya, kan kita nggak tahu. Betul. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tergantung pola asuh orang tua gimana sih, harus dari rumah dulu kalau menurut saya. Karena kalau guru kan nggak mungkin ya, dia kan paling cuma jam 7 sampai jam 1, jam 2. Sisanya kan tanggung jawab orang tua gitu. Menurut saya sih kayak gitu. Betul sih, itu yang paling penting ya, didikan di rumah dan gimana sih perlakuan lingkungan ke kita juga yang membuat kita jadi seperti apa terbentuknya di luar rumah gitu. Dan sebetulnya kalau kasus pembulian ini, kalau tadi ngambil dari ceritanya Kak Audrey, ini juga relate ya dengan banyaknya kasus bullying yang sekarang terjadi, yang ternyata memang kebanyakan itu di SD, di lingkungan SD. Katanya banyak pembulian di situ. Mungkin SD juga adalah satu tempat di mana kita sekolahnya lumayan lama gitu. Sementara di tempat lain kan SMP, SMA kita 3 tahun. Di SD kita bener-bener 6 tahun. Masa kita bertumbuh tuh di SD gitu, dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan kita bisa punya yang namanya kakak kelas banyak berapa tingkat. Ketika kita naik kelas, kita tetap masih punya kakak kelas gitu. Jadi panjang lah waktunya ketika kita di SD gitu. Nah, kalau menurut Kak Audrey sendiri kan berdasarkan pengalaman ya, dari zaman TK terus di SD sampai SMP, SMA. Kenapa kasus pembulian banyak terjadi di SD? Emang gurunya nggak bertindak pada saat itu? Atau ada tindakan tapi nggak ngaruh apa-apa? Kayak contoh nih di SD ya, saya juga dibully waktu di SD. Karena mungkin kayak, kan bully itu kan tindakan intimidatif ya. Jadi kayak misalnya saya dulu akibat stres itu, terus saya tiba-tiba makin gendut, nanti tiba-tiba terus dikata-katain dan segala macam sama kelompok tertentu yang mungkin ngerasa dirinya lebih powerful kayak gitu. Jadinya saya namanya anak kecil ya, jadi kayak ngerasa oh dia hebat, nah kita kepengen join juga ke situ dong, kita kepengen join juga, tapi mereka makin ngebully lagi kayak ini pengalaman pribadi saya, kamu nggak cocok sama kita kayak gitu. Nah di situ tuh di SD itu saya juga udah coba ngelapor ke pihak guru bimbingan konseling gitu. Pas saya ngelapor, yang ada juga malahan kayak, kamu berkaca coba sama diri kamu apa yang salah, karena ini tuh banyak orang versus satu orang nih, saya gitu. Jadi menurut saya si guru bimbingan konseling ini, pengalaman pribadi saya, dia nasihatin saya terus, tapi dia nggak mendengarkan apa yang saya ceritakan, dan dia kan nggak tahu rasanya saya kayak gimana. Kayak gitu sih menurut saya, dan mungkin kebanyakan seperti itu sekarang. Itu jadi, yang sebetulnya apa yang harus dilakukan ya? Ngobrol bareng kah? Atau membuat sebuah program apa di sekolah kah? Iya, menurut saya sih pelatihan tuh penting ya. Penting banget, jadi harus diterapin lebih kencang lagi, kalau perlu dimasukin ke kurikulum, karena itu penting banget. Di luar udah banyak yang kayak gitu. Jadi anak-anak tuh makin aware gitu, makin sadar, oh iya ya kalau ini nggak benar gitu. Karena kan kita kan sebagai negara dengan adat timur gitu, kita kan harus beretika, punya sopan santun dan segala macam. Dan itu kan kita juga punya pelajaran PPKN dulu, PLKJ dan segala macam. Nah menurut saya itu bagus untuk dimasukin juga ke kurikulum mengenai bullying itu. Iya sih, betul ya, setuju ya. Jangan apa yang viral tiba-tiba dijadiin di mata pelajaran. Betul. Kalau udah nih ya, kalau kasus bullying di Indonesia, yang saya lihat belakangan ini, kalau udah viral baru ke up kan. Betul. Tapi masih banyak banget yang belum
Masih banyak banget pasti. Masih banyak banget, iya. Jadi mungkin bisa jadi, ya ini juga salah satu cara ya kalau Audrey terpilih nanti dengan program-program yang udah direncanakan, udah dibikin secara matang istilahnya oleh Kak Audrey, yang nanti bisa disampaikan gitu dan bisa terrealisasikan gitu kan. Cuman balik lagi nih ke pola asuh, Laras juga jadi penasaran gitu ya, karena Kak Audrey sebagai anak tunggal yang pasti dari kecil tuh benar-benar di-keep banget sama orang tua, ya nggak sih? Ya namanya orang tua ke anak lah. Betul. Pasti pengen memberikan sesuatu yang terbaik gitu pasti. Ya. Tapi kan nggak lepas juga kita sebagai anak tuh pengen explore juga. Apa pada saat itu Kak Audrey ya udah nurut aja deh apa kata orang tua. Tapi kan pasti ada sisi-sisi bengalnya gitu sebagai seorang anak yang pengen explore sana, explore sini gitu. Apakah perlakuan dari orang tua yang terlalu nge-keep yang membuat kita akhirnya jadi takut untuk bersosialisasi? Ini menurut pengalamannya Kak Audrey aja. Iya, menurut pengalaman saya. Enggak sih. Jadi orang tua saya itu tegas. Orangnya tuh tegas dan sangat disiplin. Jadi saya mau ngelakuin apa aja bebas, ada hak, ada tanggung jawab. Kalau kamu ngelakuin ini konsekuensinya ini, kayak gitulah seperti biasa. Cuman saya nggak yang di-keep banget gitu, enggak. Tapi emang karena sayanya udah gimana ya? Karena Kak anak tunggal itu Kak, menurut saya karena interaksinya kebanyakan cuma sama kedua orang tua gitu. Betul. Jadi menurut saya lebih dewasa dibanding umurnya, menurut saya. Oh, karena ngobrolnya sama orang tua. Iya, gitu. Okay. Kan kayak nggak punya teman main yang kayak kakak adik segala macam gitu. Jadi ya, saya belajar sendiri gitu semuanya. Saya main sendiri, saya belajar sendiri, apa-apa sendiri gitu. Tapi ya kalau ada sosmed udah main belum? Belum dong. Nah, zaman dulu kan. Yang bikin akhirnya jadi dia kan. Terus udah gitu ya, saya juga jadinya akan apa-apa sendiri. Ya saya belajar semua sendiri dan dulu tuh saya nggak ada keinginan kayak pengen ini apa ini tuh nggak ada sih dulu. Ya karena semua fasilitas sudah ada dari orang tua istilahnya kayak gitu kan. Iya, dan belum ada sosial media, belum kayak sekarang lah. Iya, oke. Kayak gitu. Dan saya juga main sosial media dibatasi juga dulu sama orang tua. Jadi itu pas iya, jadi pas orang-orang misalnya udah mulai main Friendster gitu zaman dulu, saya tuh telat gitu. Saya mainnya pas udah tahu, baru tahu kayak oh ya saya baru tahu gitu. Ya anak sekarang juga nggak bisa juga main Friendster ya. Iya. Udah nggak ada. Apalagi main MySpace gitu. MySpace, MyRC udah nggak ada. Kok jadi ketahuan dong? Nah, tapi balik lagi nih ke kasus bullying ya, yang memang akhirnya tuh ini jadi sesuatu yang sensitif dan juga berbahaya untuk anak-anak gitu, apalagi ya karena ya itu dia tadi, ketika dia tidak ada lawan bicara untuk ngobrol dan mengeluh kesahkan apa yang dia sedang rasakan, ujung-ujung jadi menyakiti diri sendiri dan bisa berujung kematian gitu kan. Nah, dengan program-program yang Kak Audrey mungkin sekarang sudah siapkan, harapannya apa sih untuk pemerintah ke depannya gitu? Apakah ya itu dia tadi ya, kalau memang bisa mendengarkan apa kata rakyat sih harusnya bisa terlaksana dengan baik gitu. Iya, ya sebenarnya sih kita harus berintegrasi ya dengan lembaga-lembaga yang ada gitu, pihak sekolah. Jadi ya gimana pemerintah juga bisa tahu gitu kan, kalau misalnya kita juga nggak terjun langsung untuk tahu permasalahannya gitu. Jadi ya emang harus ada kayak gitu, seperti posko pengaduan tadi yang saya bilang, atau aplikasi. Kita harus buat semacam kayak gitu, karena nggak mungkin ya kalau kita dari sekolah ke sekolah gitu. Dan kasusnya banyak banget, satu sekolah tuh bisa mungkin berapa anak yang kena bully gitu loh. Itu dari pemerintah dan juga lembaga-lembaga terkait ataupun ya lembaga-lembaga terkait. Orang-orang yang akhirnya kita dorong supaya mereka bisa melakukan sesuatu. Kalau dari masyarakat sekitarnya aja dulu, dari environment-nya gitu. Menurut Kak Audrey apa yang harus kita lakukan? Rasa empati udah jelas harus ada gitu kan. Ya untuk yang dibully atau yang ngebully? Membully dong. Karena saya juga sebagai yang dibully ya gitu, saya punya pandangan sendiri gitu. Nah, kalau untuk yang dari dua-duanya. Oh gitu. Karena untuk yang membuli, menurut saya kalau misalnya saya bilang stop melakukan bullying, belum tentu juga, nggak mempan, nggak mungkin bisa. Karena ini kan udah menjadi penyakit ya, saya bilangnya ya, udah menjadi penyakit. Kayak kita make someone feel bad to just make them feel better gitu loh. Jadi nggak mungkin bisa. Jadi ya itu harus dengan pelatihan kepada orang tuanya gitu. Kepada orang tuanya, mungkin kita bikin seminar atau kita bikin yang berbau dengan edukasi gitu, orang tuanya. Kita harus lebih perdalam lagi gitu. Kalau untuk ini kan karena orang tua anak masih tanggung jawab orang tua ya, kita bicara kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk anaknya kita buat efek jerah, susah juga, belum bisa karena mereka masih anak-anak gitu kan. Jadi ini sebenarnya PR juga sih buat kita juga ya, untuk kita juga gitu. Iya, untuk kita juga, untuk pemerintah juga ya, PR untuk kita semua sih sebenarnya gitu. Dan untuk yang dibully,
saya juga kalau bilang semangat kayaknya terlalu gimana ya, terlalu klise gitu ya. Jadi yang lagi mau pukul diri sendiri, apaan sih gitu. Untuk kalau menurut saya emang kita harus cari aktivitas, kita harus membangun karakter kita, cari tahu apa yang kita plusnya di mana, positif kita di mana, di diri kita apa, pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu loh. Ya harus kita kembangin, itu semua harus dari diri kita, nggak bisa dengan caranya gimana ya, kita harus encourage diri kita sendiri, nggak bisa dengan orang lain gitu tiba-tiba. Ya bisa aja orang lain bilang, orang tuh nggak akan peduli sama kita gitu loh. Hidup masing-masing, nggak mungkin dengan bilang kayak, jangan bunuh diri dong, terus dia kayak nggak mungkin gitu. Oh ternyata masih ada yang care sama gue, ya itu ya salah satu faktor gitu ya. Tapi menurut saya emang harus dari diri kita sendiri. Kita harus sadar kalau kita tuh punya value gitu loh. Kita yang harus bangkit tuh ya kita sendiri, nggak bisa dengan bantuan orang lain. Kalau menurut saya, dari pengalaman saya pribadi. Dari pengalamannya Kak Audrina, terus kok bisa tiba-tiba buka bisnis? Itu gimana dari anak yang introvert, tiba-tiba sekarang punya bisnis, yang kalau kita lihat bisnisnya ini one of the million gitu. Jadi kayak nggak banyak orang, salah satunya di Jakarta kan? Saya nggak tahu di tempat lain, tapi kalau di Jakarta iya. Tapi dengar sih. Di Jakarta iya, kita satu-satunya. Okay. Itu pertama kali kepikiran pengen punya bisnis tuh gimana pada saat itu? Di tengah-tengah perasaan yang introvert bisa kita bilang ya. Iya. Jadi pastinya dengan bantuan suami dan orang tua saya juga. Jadi kebetulan suami saya pilot, papa saya juga pilot. Jadi emang lingkungan aja. Iya, jadi kayak kita bangun sama-sama kayak gitu untuk anak-anak dari kecil pengen jadi pilot segala macam, dan untuk wahana juga ya, untuk rekreasi, edukasi segala macam, ya udah kita buat itu. Wahananya tuh kayak ini kan, persis simulasi gitu ya? Iya, persis. Jadi kokpit pesawat Boeing 737 itu asli persis. Bedanya 99% persis kayak pesawat aslinya, cuman bedanya nggak gerak aja, bedanya gitu. Mau kemana aja bisa. Sesuai, mau cuacanya diatur juga bisa, sesuai kemauan kita. Kayak gitu. Seru juga ya, kok jadi tertarik. Boleh nih syuting podcast kapan-kapan ya? boleh main. Panitia kita malah nguap-nguap ya, tolong ya, nanti kita ya boleh. Kita boleh itu rencanain syuting podcast dalam kokpit pesawat. Boleh dong. Waktu itu MNC juga udah. Udah kesana ya. Berarti kita yang belum nih, boleh kesana ya. Ini jadi salah satu contoh yang bagus juga loh ya, Sobat Aksi Nyata ya, yang asalnya lama banget ya dibulinya dari zaman TK gitu sampai akhirnya baru bisa bersosialisasi dengan orang-orang tuh ketika udah dewasa. Itu kan proses yang lama, panjang banget gitu kan. Panjang banget, apalagi saya yang jalanin. Nah iya makanya, terus ujung-ujungnya bisa bikin bisnis sendiri gitu. Maksudnya adalah sebuah prestasi ya, dari bahkan orang yang mungkin dulunya nggak dibully aja belum tentu loh bisa kepikiran untuk bikin bisnis yang notabene bisnisnya kan ketemu banyak banget orang kan, ketemu klien lah, ketemu investor lah, apa segala macam gitu kan. Betul. Nah mungkin ada nggak tips dari Kak Audrey nih untuk teman-teman yang sekarang mungkin masih ngerasa kayaknya gue dibully nih, gue nggak tahu harus ngapain lagi gitu. Step-step yang harus dilakukan apa? Ngobrol dulu kah dengan keluarga, atau banyak-banyakin berteman, atau main online dating kan? Bebas aja gitu. Iya. Kalau menurut saya, dari pengalaman saya pribadi, kita harus pertama-tama kita sadar dulu nih diri kita kenapa. Diri kita kenapa? Saya selalu merefleksikan gitu, kenapa ya saya dulu begini, saya digituin sama orang. Setelah kita tahu, ya kita, kalau itu bukan kesalahan kita, emang karena merekanya aja gitu yang emang pengen iseng aja. Iya, karena ada sesuatu yang dilihat mungkin lebih positif atau mereka nggak suka gitu. Kalau menurut saya sih, kalau saya orangnya cuek gitu loh Mbak. Saya orangnya pede aja gitu, karena saya tahu saya ada nilai lain dari diri saya bisa saya kembangin. Kalau saya justru saya malah bikin kayak lo lihat nih ntar gitu. Kalau saya tuh mikirnya kayak gitu. Tapi kan mungkin nggak semua orang seperti itu. Kalau menurut saya sih harus lebih selain berdoa gitu ya. Selain berdoa harus lebih kita cari aktivitas kegiatan yang membantu. Kayak contoh ya mungkin meditasi, mungkin yoga, mungkin cari ketenangan, melakukan hobi yang kamu suka. Setelah tenang, abis itu kita ngobrol. Harus sama orang yang bisa mendengarkan. Kalau sama orang nggak bisa mendengarkan ya akan percuma juga gitu loh. Harus ada orang yang bisa dipercaya, walaupun even satu aja, tapi kita harus ngomong, karena solusinya sesuatu yang menurut saya adalah bicara ke orang lain. Gitu. Makanya saya kayak wah ini posko pengaduan atau aplikasi ini menurut saya penting banget kan. Karena sebenarnya tuh orang kayak gitu tuh dia hanya perlu teman bicara aja.
gitu. Harus bicara sama orang lain. Setelah tenang ya, setelah tenang bicara sama orang lain, setelah bicara sama orang lain menurut saya baru gimana bantuannya, solusinya gitu, bersama-sama. Pasti ada bantuan, entah itu kayak saya mikir di posko pengaduan itu kita ntar ada psikolog, ada tim kayak gitu-gitu yang berbakat di bidangnya gitu. Jadi first step harus ngobrol lah, jadi jangan dipendem sendirian, takutnya kenapa-napa nanti tokonya meledak terus ya udah yang tidak diinginkan terjadi gitu. Itulah dia ya. Dan tentunya ini berhubungan dengan campaign Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia ya, Sobat Aksi Nyata ya. Relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Jadi kalau Sobat Aksi Nyata pengen mendaftar juga nih ke Partai Perindo ya, bisa langsung mengunjungi website di www.partaiperindo.com, nih ada di bawah sini. Atau jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindonya dengan cara scan barcode yang tersedia di layar jreng di situ ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Audrey yang telah memberikan banyak insight nih buat Sobat Aksi Nyata yang lagi nonton ya. Semoga yang sekarang lagi ngerasa down dan terpuruk banget nih bisa termotivasi dengan cerita-cerita dari Kak Audrey yang sudah sukses ini ya, Sobat Aksi Nyata ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.